Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 dari mata kuliah model bisnis. Kami akan menyampaikan tentang laporan progresan bisnis kami yaitu melalui bisnis modal Canva atau kotak BMC. Nah, di sini kami mengambil bisnis kami yaitu dengan menjual es kopi susu dengan nama brand kami yaitu es kopi Li. Sebelum melanjutkan penjelasan melalui kotak BMC, perkenankan kami untuk melakukan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Melzira Kunia Putri dan dua rekan saya yaitu ada Eza Natasha Anggela dan Nazwa Repalina. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canva. Yang pertama itu adalah customer segment. Di customer segment ini terbagi menjadi 4, yaitu ada demografi, geografis, psikografis, dan perilaku. Di demografi yaitu ada di usia dari range usia itu 17-25 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan mahasiswa Telkom University. Geografinya itu adalah di Telkom University dan Kabupaten Bandung. Psikografisnya itu adalah aktif di media sosial, senang berbagi pengalaman melalui konten, dan mengutamakan pengalaman kuliner yang unik. Dan terakhir itu adalah perilakunya, itu adalah penikmat kopi susu. Nah, yang kedua itu adalah channel. Di channel ini terdiri dari layanan free delivery, promosi digital pada platform Instagram, promosi melalui grup WhatsApp, dan yang ketiga itu adalah customer relationship, memberikan varian rasa sesuai preferensi mahasiswa, memberikan diskon khusus mahasiswa Telkom yang menunjukkan KTM. Yang ketiga itu adalah value proposition, itu adalah menjual es kopi susu, harga yang sangat terjangkau, ramah di kantong mahasiswa, kemasan siap minum yang cepat saji. Selanjutnya itu adalah creativity, itu adalah produksi kopi susu dan pengembangan produk kopi susu melalui Instagram es kopi Li. Dan yang keenam itu adalah key research-nya terbagi menjadi 5, yaitu ada man, money, method, mesin, dan material. Dan yang keenam itu adalah key partner, yaitu adalah terdiri dari 2, itu adalah supplier bahan baku, terdiri dari 3 itu ada supplier bahan baku, payment partner, layanan pengiriman. Dan yang ketujuh yaitu ada cost structure, yang dimana terdiri dari 2, yaitu adalah biaya tetap fixed cost dan biaya tidak tetap atau variable cost. Dan terakhir itu adalah revenue stream kita, yaitu adalah menjual es kopi susu. Pada slide ini, kita akan membahas 2 elemen penting dari bisnis model Canvas yang merupakan BMC, yaitu value proposition dan customer segment. Pertama, tentang value proposition. Kami menawarkan produk es kopi susu dengan keunggulan berikut. Yang pertama, harga yang terjangkau khusus disesuaikan dengan mahasiswa Telkom Universitas, memastikan kalian bisa menikmati minuman berkualitas tanpa merasa terbebani secara finansial. Yang kedua, kombinasi kopi dan susu yang memberikan kafein dan kesegaran maksimal, cocok untuk mendampingi aktivitas kuliah dan nongkrong bersama teman. Yang ketiga, kemasan yang praktis dan siap minum sesuai dengan gaya hidup mahasiswa yang sibuk. Sekarang, mari kita beralih ke customer segment. Dari segi demografi, target kami adalah mahasiswa Telkom Universitas berusia 17-25 tahun. Secara geografis, fokus kami berada di sekitar kampus Telkom Universitas dan Kabupaten Bandung. Psikografisnya, kami menyasar mereka yang aktif di media sosial, suka mencoba hal baru dan mengikuti tren kuliner. Dan perilaku konsumen kita adalah penikmat kopi susu yang juga mencari pengalaman unik. Baik, pada bagian pertama yaitu value proposition, produk kami es kopi menawarkan beberapa nilai utama. Yang pertama, kami menyajikan minuman kopi susu dengan cita rasa yang khas, dibuat dari bahan berkualitas, dan diracik secara konsisten. Yang kedua, produk kami memiliki kemasan yang praktis dan menarik sehingga mudah dibawa dan cocok untuk berbagai aktivitas. Selain itu, kami juga memberi inovasi rasa yang menyesuaikan preferensi konsumen sehingga pelanggan memiliki lebih banyak pilihan selera. Yang kedua, customer segments. Selanjutnya, pada bagian customer segment, target utama es kopi meliputi beberapa kelompok. Pertama, laki-laki dan perempuan, khususnya anak muda hingga dewasa. Kedua, mahasiswa khususnya berada di lingkungan kampus karena mereka cenderung membutuhkan minuman praktis dan menyegarkan. Yang ketiga, masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, terutama yang menyukai minuman kopi kekinian. Selain itu, kami juga menargetkan pengguna media sosial karena mereka lebih responsif terhadap promosi online. Mari kita bahas tentang 2 elemen penting dalam strategi kita. Yang pertama, channel and key activities. Pertama, kita akan melihat bagaimana kita menjangkau pelanggan kita. Kami menawarkan layanan free delivery yang sangat menguntungkan mahasiswa karena menghemat biaya. Ini adalah salah satu cara kami untuk membuat produk lebih mudah diakses. Selain itu, promosi digital adalah tulang punggung pemasaran kita. Platform seperti Instagram dan WhatsApp Group adalah tempat di mana pelanggan kami paling aktif.
Ini memungkinkan kita untuk berinteraksi langsung dan mempromosikan produk dengan cara yang kreatif dan menarik. Sekarang, mari kita beralih ke key activities. Produk es kopi susu yang higienis dan menarik adalah prioritas utama. Kami juga menggunakan akun Instagram es kopi jelly untuk branding dan interaksi yang lebih erat dengan pelanggan. Semua masukan dari pelanggan kami dengarkan melalui evaluasi produk mingguan agar kita selalu bisa mempersembahkan yang terbaik. Dengan strategi ini, kita berharap dapat terus membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan pelanggan kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian customer relationship. Untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, kami menggunakan beberapa cara. Pertama, kami memberikan promo dan potongan harga secara berkala untuk menarik minat konsumen baru dan menjaga loyalitas pelanggan lama. Kedua, kami selalu menyediakan layanan respon cepat melalui media sosial maupun WhatsApp. Dengan cara ini, pelanggan bisa lebih mudah mengajukan pertanyaan, komplain, atau melakukan pemesanan. Ketiga, kami memaksimalkan feedback pelanggan seperti testimoni dan saran untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Dengan menjaga hubungan yang baik, kami berharap pelanggan merasa nyaman dan ingin membeli kembali. Selanjutnya, untuk channels, kami memanfaatkan beberapa platform untuk mempromosikan sekaligus menjual produk. Platform utama kami adalah Instagram dan TikTok karena kedua media ini efektif untuk menjangkau anak muda dan mahasiswa. Selain itu, untuk komunikasi pemesanan, kami menggunakan WhatsApp sebagai saluran utama. Untuk pengantaran produk, kami menawarkan free delivery untuk area tertentu, dan kami juga bekerja sama dengan layanan seperti GoSend. Jadi pelanggan bisa memesan dari mana saja dengan lebih mudah. Selanjutnya pada bagian key activities, aktivitas utama yang kami lakukan adalah proses produksi minuman, mulai dari persiapan bahan, pembuatan, hingga pengemasan. Aktivitas lain yang penting adalah promosi interaksi di media sosial untuk menarik pelanggan. Selain itu, kami juga melakukan pencatatan transaksi komunikasi pelanggan agar selalu proses berjalan rapi dan terkontrol. Pada bagian ini, kita akan membahas sumber daya kunci yang menjadi tulang punggung operasi kita. Pertama, kita memiliki tim yang solid, terdiri dari tim produksi, tim marketing, dan bendahara. Masing-masing anggota tim kita memiliki peran dalam memastikan kelancaran produksi dan pemasaran es kopi susu. Selanjutnya, mengenai aspek keuangan, modal awal kita berasal dari sumbangan antara anggota tim. Ini menunjukkan komitmen terhadap kesuksesan proyek ini. Mengenai metode, kita menerapkan sistem produksi pemesanan 1 kali seminggu. Metode ini membantu kita mengelola stok dengan efisien dan menjaga kualitas produk. Pemasaran dilakukan melalui media sosial Instagram dan promosi di grup WhatsApp, mengingat target pasar kita aktif di platform tersebut. Untuk mesin, kita menggunakan alat dasar seperti whisk, teko, dan panci, yang memungkinkan kita untuk memproduksi minuman dengan konsistensi yang baik. Dan mengenai bahan-bahan, kita menggunakan kopi, gula pasir, air mineral, creamer, bubuk, serta susu kental manis dan full creams. Semua bahan ini adalah elemen penting yang menjadikan es kopi susu kita memiliki rasa khas digemari oleh mahasiswa. Dengan pemahaman yang jelas tentang sumber daya ini, kita menghadapi tantangan dalam pengembangan produk dan layanan yang berkualitas. Berikut pada bagian key researchers, sumber daya utama kami terbagi menjadi 2, yaitu alat dan bahan, serta sumber daya manusia. Untuk alat dan bahan, kami menggunakan peralatan dasar seperti panci, gelas takar, sendok, botol, mixer, dan bahan baku minuman seperti susu, kopi, dan gula. Semua alat ini digunakan untuk memastikan proses produksi berjalan lancar dan menghasilkan rasa yang konsisten. Sedangkan untuk sumber daya manusia, tim kami terdiri dari beberapa peran. Yang pertama ada tim produksi yang bertanggung jawab membuat minuman. Kemudian ada tim marketing dan promosi yang berfokus mengelola media sosial dan melakukan pemasanan. Dan ada bendahara yang mengelola keuangan agar semua transaksi tercatat dengan baik. Semua key resources ini saling mendukung agar operasional usaha bisa berjalan stabil. Selanjutnya itu nomor 7 ada key partners, supplier bahan baku. Bahan baku berasal dari beberapa supplier seperti kopi bubuk Nescafe, Ultramilk full cream, susu evaporasi 3 sapi, susu kental manis, krim cafe, gula pasir, dan air galon. Masing-masing pemasok berperan penting untuk menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk. B. Payment partners, untuk memudahkan transaksi non-tunai, yaitu menggunakan ShopeePay, GoPay, dan Dana. Hal ini memudahkan mahasiswa yang lebih sering memakai e-wallet. Yaitu C. Layanan pengiriman, produk dapat diantar melalui Gojek atau GoSend. Hal ini menyasar mahasiswa yang malas keluar kos tetapi ingin menikmati kopi. Berikut adalah beberapa logo dari partner kami, yaitu Yoga Group, Toko Harum, lalu pembayaran melalui ShopeePay, BNI, Dana, dan GoPay. 8. Cost struktur. Struktur biaya dibagi menjadi 3 kategori. A. Biaya tetap, yaitu listrik, gas, kompor, kuota internet atau wifi. Biaya ini stabil setiap bulan. B. Biaya variabel, biaya yang berubah tergantung jumlah produksi, seperti bahan baku, kemasan, atau ongkos kirim. Jika penjualan meningkat, biaya variabel juga meningkat. C. Biaya promosi, yaitu konten digital, iklan Instagram, itu opsional, atau editing foto dan video. 9. Revenue streams. Semua pendapatan berasal dari penjualan es kopi susu. Tidak ada pendapatan dari produk lain atau layanan tambahan. Strategi bisnis fokus pada volume penjualan dan repeat order.
Selanjutnya itu adalah cost structure. Di sini kami menampilkan laporan laba rugi kami. Yang pertama itu adalah harga pokok penjualan atau HPP. Di total HPP per cup kopi kami itu adalah 3.000, dengan kesimpulan laporan laba rugi kami itu laba bersih kami selama penjualan selama 3 bulan itu adalah 640.000. Dan selanjutnya itu adalah revenue stream. Di penjualan kopi selama 3 bulan kami dengan harga kopinya per cup itu adalah 15.000, kami mendapatkan pendapatan selama 3 bulan itu adalah 900.000. Selanjutnya yaitu ada bukti kegiatan. Di sini kami melampirkan bukti kegiatan yang kami lakukan, yaitu menyiapkan bahan-bahan produksi serta produk yang akan kami jual. Selanjutnya di sini ada beberapa foto penjualan yang telah kami lakukan hingga di week 13, yaitu kami mendapatkan 50 konsumen. Selanjutnya adalah review dari beberapa foto penjualan yang telah kami rasa kopinya lakukan kuat tapi hingga tetap creamy, jelinya jadi nilai plus banget, unik dan 13, enak. yaitu Yang kami kedua, minuman ini cocok mendapatkan banget diminum pagi 50 sebelum kelas, konsumen. segar dan bikin melek. Yang ketiga, harga Selanjutnya di sini 13.000 tapi ada rasanya beberapa kayak minuman foto di coffee shop, penjualan worth yang it to telah buy. kami lakukan Keempat, hingga manisnya pas, jelinya di lembut dan week bikin nagih. Yang 13, kelima, yaitu packagingnya kami simpel, praktis untuk mendapatkan dibawa kemana-mana. 50 Enam, konsumen. harganya murah tapi rasanya gak murahan, bakal beli Selanjutnya lagi. di sini Tujuh, ada porsinya beberapa cukup foto banyak, manis, penjualan creamy, yang pas telah kami banget di mulut. lakukan Delapan, hingga cocok banget buat yang suka di minuman week unik, kombinasi rasa dan 13, teksturnya yaitu dapat. kami 9, rasanya mendapatkan ringan dan manisnya nggak lebay. 50 Pas konsumen. buat yang suka minuman dingin yang gak bikin kenyang. Selanjutnya di 10, sini ada ini karena beberapa foto penasaran ternyata enak penjualan benar, yang telah pengen kami repeat lakukan order. hingga Lalu ada beberapa di review week yang lainnya. 13. Selanjutnya ini ada beberapa bukti transaksi pembelian dari berbagai konsumen kami. Kesimpulan yaitu usaha es kopi susu ini sangat cocok dijalankan di lingkungan Telkom University karena menawarkan harga terjangkau, rasa yang berkualitas, serta kemasan praktis yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Target pasar jelas yaitu mahasiswa di umur 17 hingga 25 tahun yang aktif di media sosial dan membutuhkan minuman cepat saji untuk menunjang aktivitas. Operasional bisnis didukung oleh pemasok bahan baku yang stabil, pembayaran digital, dan layanan pengiriman sehingga proses produksi hingga distribusi berjalan dengan efisien. Promosi melalui Instagram dan WhatsApp menjadi strategi yang efektif dalam menjangkau pelanggan. Dengan struktur biaya yang hemat dan pendapatan fokus pada penjualan es kopi susu, bisnis ini memiliki peluang besar untuk berkembang dan menjadi pilihan favorit mahasiswa. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang penjelasan dan uraian dari bisnis modal Kanva kami atau kotak BMC kami dari bisnis kami, yaitu es kopi Li atau es kopi susu, dan beberapa penjelasan dari pemaparan bukti transaksi, bukti promosi, dan bukti kegiatan kami. Kurang lebih kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.